Pada zaman dahulu kala, tepatnya di sebuah dusun yang terpencil di desa Kole Sawangan, Tanah Toraja, tinggallah sepasang suami istri yang memiliki kekuatan sakti. Kekuatan itu disebut orang sebagai kekuatan dewa. Sang suami dikenal sebagai Manurun di langit, yang artinya adalah seseorang yang turun dari langit. Sedangkan istrinya bernama Liku Limbong, yang artinya adalah seorang manusia yang berasal dari dasar sungai yang terletak di Talondo Talu. Pasangan suami istri ini dikaruniai 3 orang anak, yang kemudian mereka beri nama Padoran, Padarangan, dan Tudang. Padoran adalah anak paling tua dan dikenal sebagai seorang yang sangat perkasa, berani, dan berbakti kepada orang tua. Ia selalu rajin menggembalakan kerbau-kerbau kepunyakan orang tuanya. Keistimewaan yang dimiliki Padoran adalah kekuatan hebat yang tidak dimiliki oleh kedua saudaranya yang lain. Kekuatannya adalah kekuatan dewa yang didapat dari orang tuanya sejak ia dilahirkan. Meskipun kedua saudaranya Padarangan dan Tundang tidak memiliki kekuatan seperti Padoran, mereka tidak iri dengan keistimewaannya dan tetap menyayangi kakak tertua mereka. Pada suatu saat, kedua orang tua mereka menderita penyakit yang tidak dapat diobati oleh siapapun. Pada akhirnya, mereka meninggal dunia. Dan sebelumnya berpesan kepada Padoran anak tertua mereka. Mereka mewariskan seluruh kerbau belang peliharaan mereka kepada kedua adiknya. Mendengar pesan itu, marah, iri hati, dan cemburulah Padoran kepada adik-adiknya. Ia merasa sudah menjadi anak yang sangat berbakti dan sudah bekerja keras merawat kerbau-kerbau belang. Namun orang tuanya tidak mewariskan satupun kepadanya. Padoran pun mendapatkan ide untuk mengakali kedua adiknya dengan mengatakan kebohongan bahwa kedua orang tua mereka mewariskan semua kerbau belang kepada anak tertua. Padarangan dan Tudang pun merasa kecewa akan hal ini, tetapi mereka tetap menghormati dan menghargai wasiat kedua orang tua mereka. Keesokan harinya, semua kerbau belang pun dibawa pulang Padoran ke rumah. Bersama kedua adiknya beserta seluruh masyarakat desa, ia mengadakan syukuran Mabulung di mana Padoran menjadi orang pertama yang memotong babi sebagai korban. Setelah pemotongan babi, Padoran melakukan meoli, yaitu dan teriak. Teriak ini menandakan bahwa Nashwasti sudah dimaafkan babai. Setelah selesai melakukan acara syukuran Mabulung ini, maka seluruh kerbau belang milik orang tua Padoran sudah menjadi miliknya secara resmi. Kemudian, menggembalakan kerbau pun menjadi kegiatan sehari-hari Padoran. Suatu ketika, Padoran pun merasa sangat lelah setelah seharian menggembalakan kerbau-kerbaunya di dekat ladang milik masyarakat Suruk. Padoran memutuskan untuk beristirahat sejenak dan ia pun tertidur sangat lelap. Saat itulah kerbau-kerbaunya memakan padi milik masyarakat Suruk dan itu membuat mereka sangat marah. Mereka meracuni kerbau-kerbau itu, namun tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap baik-baik saja. Hal ini disebabkan karena Padoran telah melindungi mereka dengan mantranya. Mereka justru mengeluarkan kotoran berupa batu di batu sura. Mengetahui bahwa kerbau-kerbaunya telah diracuni oleh masyarakat Suruk, marahlah Padoran. Dan ia menantang untuk membendung sungai Minanga yang menjadi sumber mata air bagi ladang-ladang milik masyarakat Suruk. Hal ini membuat masyarakat Suruk semakin marah kepada Padoran dan mereka memberitahukan kejadian ini kepada kedua saudara Padoran. Dengan sangat santai dan tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Padoran pulang ke rumah. Ia tidak menghiraukan sama sekali seluruh keluhan dan ungkapan kekesalan orang-orang. Masyarakat pun bermaksud mencelakainya karena ketidaksukaan mereka kepada Padoran. Namun ada yang membuat mereka ketakutan dan khawatir, yaitu mereka mengetahui Padoran memiliki kekuatan dewa. Esokan paginya, Padoran melihat seorang dewi yang sangat cantik dan menawan turun dari kayangan dalam perjalanannya menuju sungai. Dewi itu mandi di sungai Pongo. Padoran pun jatuh cinta pada pandangan pertama, dan dia ingin mempersumbing untuk menjadikan istrinya. Sang dewi cerita itu menolak dengan halus cinta Padoran dengan mengajukan syarat sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan atas periksaannya.
Syarat yang diajukan adalah Pandoran diminta untuk membuat rumah dengan beratapkan batu mulai dari saat matahari terbenam hingga sebelum ayam jantan berkokok. Dewi itu berpikir bahwa Pandoran tidak akan sanggup memenuhi permintaan itu. Dengan kekuatan dewanya, Pandoran telah mengumpulkan semua bahan bangunan yang diperlukan dalam waktu yang sangat singkat. Menyadari hal ini, sang Dewi pun mulai gelisah dan hanya bisa melihat apa yang dikerjakan Pandoran. Bawang terasa panjang bagi sang Dewi, dan ia terus menarikkan kokokan ayam jantan. Sementara itu, rumah beratapkan batu yang dibangun Pandoran pun hampir selesai, dan ia pun memikirkan cara untuk menggagalkannya. Segera ia membunyikan mesum, dan hal ini ternyata berhasil membuat ayam jantan berkokok. Kecewa dan marahlah Pandoran. Ia menendang tiang rumah hingga roboh, dan tiangnya berserakan di gerobong. Gagal mempersunting sang Dewi adalah kegagalan pertama dalam hidup Pandoran. Ia berusaha menerima dengan ikhlas dan merelakan Dewi pujaannya untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Kayangan. Pandoran pun bergegas lagi menggembalakan kerbau-kerbau belang untuk menghilangkan rasa kecewanya yang siang itu. Sepulang dari menggembalakan kerbau-kerbau dari kegagalannya mempersunting Dewi yang cantik, Pandoran merasa sangat haus dan lapar. Ia segera masuk ke rumah untuk mencari makanan, namun ia tidak mendapatkan apapun di dapur. Dicarilah si Tunggal, adik perempuannya. Si Tunggal ternyata keasikan mandi di sumur dekat rumah mereka. Karena perasaan lapar, haus, panas, dan kesal itulah, Pandoran pun melampiaskannya kepada Tunggal dengan menendang sumur hingga sumur itu tertimbun dan airnya pun tertutup. Mata air sumur tersebut mengalir ke sungai Pungo yang tidak jauh dari rumah mereka. Menyaksikan kemarahan kakaknya itu, Tunggal pun menangis dan berlari kembali ke rumah. Sampainya di rumah, Pandoran langsung menghampiri adiknya perempuan yang menangis dan menanyakan penyebabnya. Tunggal menceritakan semua kejadian kepada kakaknya, dan Pandoran pun menjadi sangat marah terhadap sikap sang kakak. Karena tidak ingin menimbulkan perselisihan dengan kakaknya itu, Pandoran berusaha menahan kemarahannya. Kesabaran Pandoran dan Tunggal diuji ketika masyarakat Suruk mendatangi rumah mereka dan mengajukan protes akan rencana Pandoran membendung Sungai Minanga. Karena apabila hal ini terjadi, maka mereka akan menderita gagal panen. Meskipun mereka marah dan kecewa dengan Pandoran, mereka tetap mewakili kakak mereka meminta maaf kepada masyarakat Suruk. Hal ini dapat menyurutkan amarah mereka, dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sore hari, Pandoran kembali dari menggembalakan kerbau, dan kedua adiknya menyiapkan makan malam. Pandoran menceritakan kejadian saat masyarakat Suruk datang ke rumah mereka untuk mengajukan protes dan amarahnya kepada Pandoran. Dia tetap dalam keangkuhannya dan bersikeras untuk tidak meminta maaf, bahkan tidak mempedulikan keinginan serta kemauan masyarakat Suruk. Sikap Pandoran yang tidak mau diajak kerjasama ini membuat kesabaran kedua adiknya habis. Esokan harinya, ketika Pandoran pergi menggembalakan kerbau, Pandoran dan Tunggal pun membicarakan cara menolong masyarakat Suruk. Setelah itu, mereka pergi menemui masyarakat Suruk dan memberitahu bahwa Pandoran tetap akan membendung Sungai Minanga. Mendengar hal ini, mereka sangat marah dan bersepakat untuk membunuh Pandoran. Kedua kakak beradik ini pun sangat sedih, sungguh sebuah pilihan yang amat sulit bagi mereka. Dengan berat hati, mereka setuju untuk membunuh kakak mereka sendiri. Hari berikutnya, Pandoran dan Tunggal bersama dengan semua masyarakat Suruk menjalankan rencana untuk membunuh Pandoran. Mereka mengundang Pandoran untuk datang ke desa Samala, tapi Pandoran segera menyadari rencana mereka untuk membunuhnya. Ia menjadi sangat marah dan melemparkan tali ikat kepalanya. Seketika itu juga, hujan turun sangat deras dan mengenangi tempat itu. Orang-orang yang ingin membunuh Pandoran berlarian ketakutan. Setelah kejadian ini, Pandoran pulang ke rumah. Tibanya di rumah, ia melihat kedua adiknya sangat ketakutan. Melihat hal ini, Pandoran mencoba menenangkan mereka dan berkata, "Jangan takut adik-adikku. Karena aku sesungguhnya tidak marah kepada kalian. Aku justru berterima kasih kepada kalian karena telah menyadarkan kesalahan. Ada satu hal yang harus kalian tahu, bahwa aku tidak bisa dibunuh oleh siapapun dan dengan cara apapun di dunia ini. Hanya kalian, saudaraku, yang bisa mencelakai dan membunuhku." Setelah memberikan rahasia itu kepada kedua adiknya, Pandoran pun tertidur. Kedua adiknya berdiskusi serta menimba-nimba keputusan untuk membunuh kakaknya. Sebenarnya mereka mengurungkan dia. Pandoran dan Tunggal menyusun rencana untuk membunuh Pandoran.
Seperti biasanya, sepulang dia menggembalakan kerbau, Tudang menyiapkan nasi kuning kesukaan kakaknya dan baru sebanyak 1 sup gede untuk 1 ruas bambu. Tanpa pikir panjang, ia pun melahap makanan kesukaannya dan minum baru sekali tengkuk. Tepat setelah itu, Padoran pun menyadari bahwa adiknya berhasil mencelakai dengan memasukkan sebuah pisau ke dalam minuman dan pisau tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Menyadari hal ini, Padoran tidaklah marah kepada kedua saudaranya. Ia menerima dengan ikhlas, mengingat segala perbuatan buruk yang sudah ia lakukan selama ini. Ia meminta kepada kedua saudaranya untuk tenang dan segera mengumpulkan seluruh masyarakat Suruk di halaman rumah mereka karena ada yang ingin ia katakan. Mengetahui reaksi Padoran ini, sangat menyesallah kedua adiknya, namun nasi telah menjadi bubur. Mereka hanya bisa pasrah dan melakukan apa yang diperintahkan kakak mereka. Tepat setelah masyarakat Suruk berkumpul di halaman rumah, Padoran mengutarakan bahwa dia menerima dengan ikhlas segala perbuatan yang ingin mencelakai dirinya. Ia meminta mereka untuk jangan pernah membuka pintu rumahnya, tongkongan pokok, selama 3 hari setelah ia masuk ke dalamnya. Segera setelah 3 hari, mereka diminta untuk masuk dan mereka tidak akan mendapati dirinya lagi. Sebagai ganti, mereka akan mendapatkan sesuatu sebagai tanda untuk mengenal dirinya selamanya. Mereka pun menuruti permintaan Padoran itu. 3 hari kemudian, Padarangan dan Tudang memberanikan diri untuk membuka pintu rumah. Mereka sangat terkejut karena tidak menemui tubuh kakak mereka. Hanyalah tulang-tulang yang sudah menjadi batu yang mereka temui. Semua tersusun rapi di atas kain ma'a. Melihat hal ini, teringatlah mereka akan apa yang sudah dikatakan Padoran. Mereka sangat sedih karena kehilangan seorang kakak yang pemberani dan tangguh. Malapetaka ini terjadi karena keegoisan, tingkah sembrono, dan ketidakpedulian Padoran terhadap kondisi orang lain yang susah akibat tindakannya. Kisah ini mengajari kita untuk hidup memikirkan orang lain. Keegoisan dapat mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Kita bergantung dengan orang lain, karena itu hendaklah kita hidup saling tolong-menolong. Padarangan dan Tudang yakin kakak mereka tidaklah mati, tapi hidup kembali di tempat asalnya. Untuk menghormati sang kakak, mereka membungkus tulang-tulang itu dengan kain ma'a dan disimpan di dalam sebuah keranjang. Demikianlah akhir kisah tragis seorang Padoran yang memiliki kekuatan dewa dan tewas di tangan adik-adiknya sendiri akibat keegoisannya.